Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir beserta para keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman. Sang khatib berwasiat dan mengingatkan diri saya sendiri khususnya dan mengajak para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu semua harus kita lakukan dengan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita semua sangat berharap meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridhonya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan hati dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara agar kita dapat meraih ridho Allah adalah memperbanyak zikir dan mensyukuri semua karunia-Nya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ini ada 4 kata. Ayat ini diawali dengan kata fa. Dalam kaidah bahasa Arab, fa itu banyak. Ada fa'us sababiyah, fa'ul ataf, fa'ul jawazis syart, ada fa'ul istinafiyah dan lain sebagainya. Fa ini artinya maka. Uzkuruni fi'lul amr, kata perintah dari kata zakaro yazkuru zikron, yang artinya ingat. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Zikir terbagi menjadi 3. Zikir bukan hanya ucapan. Yang pertama zikru fil qalbi, yaitu zikir dengan hati. Maksudnya adalah dia merenungi kebesaran Allah dan kekuasaannya dan merasakan kehadiran Allah. Zikir ini zikir yang paling tinggi, sehingga kita menumbuhkan rasa cinta dan takut dan berharap pada Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikir itu menjadi hati kita tentram dan tenang. Yang kedua, zikrul bil lisan, zikir dengan lisan. Maksudnya adalah kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Sebagaimana dalam hadis
diriwayatkan Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Yang artinya kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat. Kalimat ini ringan sekali diucapkan dengan lisan, tidak terbebani dengan ucapan. Kalimat ini pendek, sederhana, tidak butuh tenaga, tidak perlu biaya. Kalimat ini betul-betul mengantarkan kita ke surganya Allah. Wah, tsaqilatani fil mizan, di hari kiamat nanti dengan dua kalimat subhanallah walhamdi subhanal azim akan memberatkan amal-amal kebaikan kita di akhirat nanti. Habibatani ila rahman, dan Allah sangat mencintai kepada hamba-hamba yang selalu berzikir dengan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lalu kapan kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan berapa banyak? Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya tanpa ada batas. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya dan pujilah Allah, yaitu pada pagi dan petang. Sebagaimana dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mithlul hayy wal mayyit. Jadi perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah ibarat orang hidup dan orang mati. Yang ketiga yaitu zikru bil jawarih, zikir dengan anggota tubuh. Maksudnya adalah mata yang kita miliki ini kita gunakan untuk berzikir dengan melihat yang baik-baik, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Telinga yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk berzikir dengan banyak memperdengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti kajian-kajian atau mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Tangan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk berzikir dengan saling menolong orang lain. Kaki yang kita miliki juga digunakan untuk berzikir dengan menuju ke masjid, menjalankan atau menjalin silaturahim antar kerabat. Ini yang betul-betul yang besar pahalanya. Dan setiap perbuatan, selama perbuatan itu baik sesuai dengan syariat Islam, seperti sholat itu termasuk zikir. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Dirikan sholat untuk mengingatku. Ketika kita sudah berzikir kepada Allah, ketika kita sudah ingat kepada Allah, apakah Allah diam saja? Tidak. Azkurkum, kata Allah. Apabila kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Apa balasan dan ganjaran kepada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah? Melalui ucapan, melalui hati, melalui anggota tubuh, bukan hanya dengan ucapan. Yaitu yang pertama, Allah akan selalu memberikan hidayah dan petunjuk. Wallahu yahdi may yasha'u ila shiratal mustaqim. Dan Allah akan selalu memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang hendak ke jalan yang lurus. Yang kedua, Allah akan berikan pertolongan dan perlindungan selama hidup di dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah akan berikan rahmat dan keberkahan di dunia. Ashkurukum, ini Allah tidak diam saja kita mendapatkan ganjaran dan balasan. Tapi ketika kita berzikir, lalu Allah berikan kita balasan di dunia dan akhirat, apakah cukup? Tidak. Washkuruli, kata Allah, kalian tetap harus bersyukur kepadaku. Dari kata syakara, yashkuru, syukron. Syukur ini dibagi tiga. Syukru bil lisan,
kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah. Tapi ada satu kalimat yang betul-betul sangat bermanfaat. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, nikmat berupa kesehatan dan lain sebagainya, jangan lupa baca kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah aku ya Allah selalu ingat denganmu, wa syukrika, dan bersyukur padamu ya Allah, wa husni ibadat, ya Allah, agar kami ini bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu syukur bil qalbi, dengan apa yang kita dapatkan selama ini itu adalah sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada campur tangan dengan orang lain. Ada dikisahkan ketika Nabi Musa sakit gigi, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesembuhan agar gigiku ini sembuh dari sakit. Lalu Allah berikan petunjuk dengan memberikan rumput untuk meletakkan di giginya. Akhirnya Nabi Musa mengambil rumput dan meletakkan di giginya, dan alhamdulillah sembuh. Tapi tidak lama kemudian gigi Nabi Musa sakit kembali. Lalu diambil rumputnya, lalu ditempelkan di giginya. Tapi ternyata giginya bukan sembuh, tambah sakit. Apa maksud ini? Yang pertama Allah sembuhkan, yang kedua Allah tidak sembuhkan, padahal sama-sama obatnya. Lalu Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang pertama aku sembuh, yang kedua tidak sembuh? Yang pertama kamu minta kepadaku, memohon kepadaku untuk disembuhkan, tapi yang kedua kamu tidak mohon kepadaku, sehingga itu tidak aku bisa sembuhkan. Jadi sepenuhnya nikmat rezeki itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, syukur dengan amal soleh. Banyak orang mendapatkan rezeki yang berlimpah, tapi lupa, tapi hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi tidak dilakukan dengan syukur beramal soleh. Ketika mendapatkan rezeki, harta yang banyak, tidak digunakan untuk saling berbagi, hanya untuk memperkaya diri. Dikisahkan juga pada zaman Nabi Musa, sepasang suami istri yang mana hidupnya dalam kemiskinan. Dia minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan kepada Allah agar hidupnya selalu diberikan rezeki oleh Allah. Lalu Nabi Musa berdoa, lalu Allah langsung menjawab, langsung kabulkan doanya dengan diberikan rezeki hanya 1 tahun penuh. Setelah itu tidak ada lagi rezeki yang berlimpah. Lalu sepasang suami istri ini bangga dan bahagia mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, dan akhirnya rezeki-rezeki itu dia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Karena sepasang suami istri tahu cuma 1 tahun rezeki itu dia dapatkan, tapi hebatnya tidak sombong, selalu dibagikan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Apa yang terjadi? 1 tahun berlalu, Nabi Musa datang melihat keadaan sepasang suami istri. Ternyata di dalam ruangan masih banyak rezeki-rezeki yang Allah berikan. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji memberikan rezeki 1 tahun penuh saja kepada sepasang suami istri? Lalu Allah menjawab, betul. Tapi hebatnya sepasang suami istri, saya berikan dia rezeki hanya untuk orang lain, bukan untuk memperkaya diri. Dia berikan kepada orang-orang yang betul membutuhkan. Wala in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, kalau kalian mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, kalau kalian ingin saling berbagi, aku tambahkan rezeki itu. Subhanallah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berzikir, lalu Allah memberikan kita balasan, lalu kita sudah bersyukur, satu lagi kata Allah, fi'lun nahyi wala takfuruni. Kata ini seharusnya wala takfuruni, ada domir tapi mahzuf, hilang. Kata Allah, jangan kalian ingkar kepadaku, kata Allah. Ketika kalian dapat sesuatu dari Allah, janganlah ingkar. Kata Ibnu Katsir,
Jangan menutup nikmat-nikmat Allah yang mana Allah telah berikan kepada kita. Contoh, ketika kita mendapatkan rezeki tadi, kita harus banyak-banyak melihat sekeliling kita, khususnya Palestina yang harus kita bantu. Kenapa Palestina sampai saat ini belum selesai? Karena kita diminta untuk selalu membantu kepada rakyat Palestina. Nah, ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, kita gunakan kesehatan ini untuk selalu beribadah kepada Allah, bukan untuk bermain dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Ketika kita diberi umur yang panjang, kita gunakan dengan sisa umur ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meraih keridhaannya dengan memperbanyak berzikir dan bersyukur kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ja'al islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyyatana niyyatal mukhlasin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.